variabel bebasnya ada 2, variabel terikatnya 1. Hipotesis statistiknya ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama ini, hipotesis nolnya adalah rho Y1 sama dengan 0. Rho ini korelasi antara X1 dengan Y sama dengan 0. Ya, korelasi antara X1 dengan Y adalah 0. 0 itu artinya apa? 0 itu artinya tidak ada. Tidak terdapat hubungan antara bukan motivasi, minat belajar dengan hasil belajar. Itu kalau H0-nya diterima. Asalnya tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan berarti terdapat perbedaan. Tidak sama dengan berarti terdapat hubungan ya. Ini berikutnya rho Y2. Rho Y2 ini adalah korelasi antara Y dengan X2. Sama dengan 0. Sama dengan 0 artinya tidak terdapat hubungan. Nah, yang ketiga ini adalah nih panahnya di sini Bapak Ibu tengah-tengah. Nah, panah ini meliputi 2, meliputi X1 dan X2 bersama-sama. Nulisnya Bapak Ibu di sini ada tanda titik. Jangan lupa nih ada tanda titik. Ya, ada tanda titiknya nih. Nah, ada tanda titik ya. Jadi Bapak Ibu tanda titik ini nggak boleh ketinggalan ini tanda titik ini. Nulis titiknya juga nggak boleh salah. Titik di sini. Ya. Kalau nanti titiknya tengah-tengah sini nanti artinya beda lagi ya Bapak Ibu ya. Tanda titik ini bacanya adalah artinya titik apa? Ya. Ini bacanya ya. Sama dengan 0 artinya tidak terdapat hubungan antara X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y. Ya, X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y. Ya, tidak terdapat hubungan. Nih, bersama-sama. X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y. Ini antara X1 dengan Y. Ini antara X2 dengan Y. Ini X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y. Maka deskripsi datanya juga kita melakukan banyak hal. Ini kemarin kita ngerjakan cuma satu ini. Antara X dengan Y saja. Nah, sekarang kita ngerjakan antara X1 dan Y. Kemudian antara X2 dengan Y. Kemudian antara X1 dan X2 gitu. Sama regresi kemarin juga sudah ini yang tunggal. Ini T-tabel ya Bapak Ibu. T-tabel itu 1 dikurangi alfa per 2 atau setengah alfa. Sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu, alfa yang biasa kita pakai alfanya berapa saja? 0,05 sama 0,01. Betul, 0,05 dan 0,01. Kalau dibagi 2, itu hasilnya adalah 0,025. Kemudian 1 dikurang 0,025, hasilnya adalah 0,9775. Iya. Oh, oke. Jawabannya di sini. Ini ya, 0,975, 3 ya. Jadi kalau kita mau mengambil kesimpulan harus kembali ke hipotesis. Nah, sebelum hipotesis, yang harus diperhatikan Bapak Ibu, ini kita membandingkan antara hasil perhitungan dengan tabel. Kalau hasil perhitungan kita kurang dari tabel, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima, nanti bunyinya ini rho sama dengan 0. Korelasi sama dengan 0. Korelasi sama dengan 0 berarti tidak ada korelasi atau korelasinya tidak signifikan. Maka nanti kesimpulannya koefisien korelasi ganda tidak signifikan gitu. Nah, tapi kalau ternyata hasil perhitungan kita lebih besar dari tabel, hasil perhitungan lebih besar dari tabel, maka H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak, yang diterima adalah H1. H1-nya di sini adalah korelasinya tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 itu artinya terdapat. Korelasinya ada. Korelasinya signifikan. Maka kesimpulannya koefisien korelasi gandanya signifikan. Gitu. Jadi ketika kita mengambil kesimpulan, selalu kembalikan ke hipotesis statistik. Dikembalikan ke hipotesis statistik. Kalau perhitungannya lebih dari tabel, tolak H0. Kalau perhitungannya lebih kecil daripada tabel, terima H0. Gitu. Kemudian ini dibahasakan.
Jadi yang namanya persamaan regresi itu kita bisa memprediksi Bapak Ibu ya. Kita bisa memprediksi. Nanti kalau gambarnya seperti ini, ketika digambar seperti ini artinya kan begini. Setiap kenaikan motivasi belajar ya akan diikuti dengan kenaikan hasil belajar. Dimulai dari mana? Dimulai dari titik A yang positif ya, yang positif. Kita naik ke atas nih. Nah, kalau yang ini turun ini turun. Nah, yang turun ini biasanya regresinya negatif nih. Ini kan B-nya kurang dari 0, B-nya negatif, regresi negatif, regresi. Ini, kalau negatif ini artinya begini, setiap penambahan X justru akan diikuti dengan menurunnya Y. Gitu ya. Ini jarang kalau ditemui dengan minat, dengan hasil belajar Bapak Ibu. Nggak ada tuh orang yang minatnya makin tinggi, hasil belajarnya malah turun. Hasilnya rendah. Nggak ada. Tapi fenomena ini ada Bapak Ibu. Fenomena ini adalah misalnya kalau Bapak Ibu naik motor jarak jauh. Lama-lama lemes. Iya, lama-lama lemes. Makin jauh perjalanan, maka isi dari tangki bensin lama-lama akan turun. Habis. Ya, itu namanya korelasi negatif. Jadi ada yang namanya korelasi positif, ada yang namanya korelasi negatif. Ini negatif. Ya. Jadi kalau negatif itu artinya bukan tidak ada hubungan Bapak Ibu. Ada hubungan, tapi hubungannya terbalik. Yang namanya negatif itu hubungannya terbalik. Nanti kalau yang tidak ada hubungan itu 0. Kalau 0 itu nanti gambarnya lurus gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang sampai di sini. Ini materi kita hari ini ya, Bapak Ibu. Persamaan regresi ganda. Nah, disebut regresi ganda karena apa? Karena X-nya ada 2. X-nya ada 2. Tadi ya, Bapak Ibu, X-nya ada 2. Maka Y topinya di sini sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Ini ada JK dan DB sumber varians. JK dan DB sumber varians ini mengambilnya di mana? Mengambilnya dari hasil yang tadi yang sudah dihitung di sini di atas. Ya. Ini JK dan DB-nya. Terutama JK-nya ya, Bapak Ibu. Kalau DB sudah diberikan nih. DB sudah diberikan rumusnya. Kemudian Bapak Ibu melakukan ini. Uji signifikansi koefisien regresi ganda, ini rumusnya. Ya. Hipotesis nolnya adalah beta sama dengan 0. Beta itu regresi. Sama dengan 0 artinya tidak ada. Tidak ada atau tidak signifikan. Nanti kalau H0-nya diterima berarti ya kesimpulannya adalah regresi gandanya tidak signifikan. Tapi kalau lebih besar dari tabel ini, lebih besar dari tabel, maka H0-nya ditolak, yang diterima H1-nya tidak sama dengan 0, tidak sama dengan artinya ada itu signifikan, maka koefisien regresi gandanya signifikan. Kemudian yang keempat uji signifikansi koefisien korelasi ganda ya, pakai R kuadrat ya. Ini angka-angkanya tinggal diambil dari atasnya saja ya Bapak Ibu, tinggal diambil dari atasnya saja. Kemudian ini rho Y titik 12 sama dengan 0, sama dengan 0 artinya tidak ada korelasinya atau tidak signifikan. Kalau F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka H0-nya ditolak. Kalau F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Kalau H0 ditolak, berarti koefisien korelasi gandanya signifikan. Ya. Tidak sama dengan 0 itu signifikan. Koefisien korelasi parsial, Bapak Ibu, RY1.2 ya. Kalau tadi rho Y titik 1, 2. Sekarang RY 1.2. Bacanya bagaimana? Ini namanya adalah korelasi parsial ya, namanya koefisien korelasi parsial ya. Bahasa Inggrisnya first order correlation, koefisien korelasi parsial. Ini koefisien korelasi parsial antara Y dan X1 jika X2-nya dikontrol. Parsial itu ketika RY2 nih misalnya ya. Ini misalnya nih RY2.1, koefisien korelasi parsial antara Y dengan X2 jika X1 dikontrol. Ketika X1-nya tidak dikontrol, RY2-nya ini buletannya warna hitam, penuh.
Tapi ketika X1-nya dikontrol, maka X1 ini mengurangi, jadi tinggal apa namanya yang lebih kecil ini yang merah ini. Ini namanya koefisien korelasi parsial. Jadi lebih kecil korelasinya. Kalau tidak dikontrol X1-nya, maka Y-nya, X2-nya penuh. Itu ya, Bapak Ibu. Ini secara gambaran saja, ya, secara gambaran saja.